Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Wijaksoro dari kelas saham. Udah lama nih kita nggak review ISG dan juga 5 ulasan saham. Yang pertama kita akan mereview dulu ISG kayak gimana. Untuk ISG dia masih bergerak seperti asumsi yang kedua, yaitu bergerak sideways. Ini adalah supply areanya dan ini adalah demand areanya. Kalau kita cermati, ISG masih bergerak sideways. Akan tetapi pada 2 hari kemarin ISG berusaha untuk melakukan breakout supply areanya, diikuti dengan MACD yang cenderung positif. Untuk weekly ada indikasi bagus nih dari ISG karena MACD-nya dia cenderung akan berubah ke sisi positif dan juga dia dijaga oleh MA20. Kalau kita lihat dari forex flow-nya, ISG pada Jumat kemarin itu sedang di markdown oleh asing. Kalau kita lihat nih, ISG mengalami kenaikan diikuti dengan inflow asing yang cukup bagus. Penurunannya juga diikuti oleh outflow asing. Kalau kita cermati dalam minggu terakhir, itu ISG cenderung diakumulasi oleh asing secara konsisten. Cukup bagus karena forex flow-nya mengindikasikan hal yang positif. Saham yang pertama yaitu BRIS. Saham BRIS ini ada indikasi bagus karena dia udah berubah nih dari yang awalnya itu downtrend menjadi uptrend. Dan juga MA20 dan MA100-nya udah berpotongan nih. Dan MACD-nya juga masih dalam kondisi yang positif, diikuti dengan volume yang cukup bagus. Kalau dilihat-lihat ini volumenya di atas rata-rata sih. Kalau kamu udah punya BRIS lama, tinggal kawal aja pakai trailing stop. Target terdekat ada di sekitaran 2970 sampai 3050. Kawal aja sih. Kita lihat dari weekly-nya gimana. Untuk weekly-nya juga ada indikasi bagus nih. MACD-nya baru aja berubah dari negatif ke positif. Candle-nya juga cukup bagus. Kita lihat broker summary-nya dari awal dia mengalami kenaikan yaitu 25 Juli. Dari broker summary-nya, BRIS masih diakumulasi oleh CC, PD, dan juga CS. Namun udah didistribusikan oleh broker OD. Kalau kita lihat dari seminggu terakhir itu kayak gimana? Seminggu terakhir BRIS masih diakumulasi nih, bahkan ditambah oleh CS. Menurutku saham BRIS ini ada potensi untuk mengalami kenaikan lebih lagi menuju ke supply areanya yang ada di sekitaran 2950 sampai 3050. Saham selanjutnya yaitu KRAS. Oke, untuk saham KRAS ini masih hitungannya downtrend. Meskipun 3 hari yang lalu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saham KRAS ini untuk swing belum cocok. Akan tetapi kalau untuk sekedar scalper, day trade masih worth it lah. Untuk KRAS ini dia masih ditahan di MA20-nya dengan MACD yang terus positif. Akan tetapi volumenya dia mengecil yang artinya bertahan nih di area sini. Tinggal tunggu aja apakah dia akan menyentuh MA100-nya atau tidak. Coba kita lihat broker summary-nya KRAS sejak 21 Juli. Untuk saham KRAS ternyata dia udah didistribusikan oleh NI sebesar 659.000 lot. Ini masuk big history sih. Cuma kalau kamu masih ingin mempertahankan KRAS, patokannya dia di MA20 sekaligus dia area demand-nya yang ada di sini. Kalau dia jebol lebih bawah itu hati-hati. Saham selanjutnya yaitu MPPA. Untuk MPPA hitungannya dia mini downtrend karena dia baru aja membentuk double top nih yang ada di sini. Dan juga dia udah breakdown demand areanya yang ada di sini. Nah, ada kemungkinan untuk MPPA lanjut turun menuju ke MA100-nya. MACD-nya juga negatif, jadi hati-hati. MPPA kemungkinan akan koreksi dulu. Untuk weekly-nya sama, double top dan juga breakdown demand areanya. MACD-nya pun juga di tertinggi dan dia berubah menjadi negatif. Itu hati-hati sih kalau menurutku. Coba kita cek broker summary-nya dari awal yaitu 12 Juli. Untuk saham MPPA dari 12 Juli itu cenderung distribusi oleh ZP dan juga PD. Saham selanjutnya yaitu BGTG. Cukup menarik sih pergerakannya karena diakumulasi di area sini dan juga dia udah sampai di supply areanya di sini. Kalau kamu baru mau beli bisa sih, tapi ambil keuntungan yang range kecil, cocoknya untuk scalper atau day trading. Kalau untuk swing menurutku udah terlambat. Kalau mau swing kamu harusnya masuk di sini atau di area masih terjaga di atas MA100. Untuk kelanjutannya gimana? Untuk BGTG ini masih bagus sih. Dari chartnya dia juga masih akselerasi dan kemungkinan dia akan menutup gap yang ada di 246. Kemungkinan. Oke, untuk saham BGTG dia masih diakumulasi cukup besar sih. 1,4 juta lot dibandingkan dengan 300-an sekian. Itu masih bagus oleh IF. Nah, perhatikan aja broker IF kalau dia udah lebih banyak transaksi jualnya itu hati-hati. Jumat kemarin gimana? Untuk Jumat kemarin dia masih diakumulasi sekali lagi oleh broker IF dan juga MG. Saham yang terakhir yaitu Friend. Untuk saham Friend dia masih cenderung dijaga oleh supply areanya yang ada di sini. MACD-nya menunjukkan sedikit pembaikan karena di zona negatifnya dia mulai berkurang dan juga ada volume nih di sini. Ada kemungkinan untuk
untuk friend ini melanjutkan kenaikan ke titik ini. Tapi mengingat ini gorengan, kita cek lagi dari awal dia naik sejak 19 Juli cenderung distribusi yang dilakukan oleh SKI. Akan tetapi kalau kita lihat bayarnya ternyata ada DR, LG dan juga JB. Jumat kemarin itu kayak gimana? Untuk Jumat kemarin dia cenderung diakumulasi oleh PD, tetapi SKI melakukan distribusi lebih tinggi 700.000 lot daripada PD. Untuk friend ini ada dua kemungkinan, dia lanjut naik atau dia akan koreksi. Kalau mengingat dari broker summary-nya, ada kemungkinan dia akan koreksi. Bisa juga kalau ada suatu news atau ternyata bandarnya ingin menaikkan lebih tinggi, bisa jadi untuk dinaikkan. Ada dua opsi. Sekian videonya, semoga ini membantu keputusan trading kamu. Jika kamu suka silahkan like videonya. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video baru.